Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita karunia, kenikmatan, dan masih banyak lagi kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Yang dimana ketika kita ingin menghitung kenikmatan yang Allah berikan tersebut kepada kita, niscaya kita tidak akan dapat menghitung kenikmatan yang Allah berikan tersebut kepada kita. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an surah Ibrahim ayat ke-34 yang berbunyi, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kalian ingin menghitung kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian, niscaya kalian tidak akan dapat menghitung kenikmatan yang Allah berikan tersebut kepada kalian. Ayuhal ikhwah, jamaah kurmah yang semoga Allah rahmati dan Allah ridhai. Hal pertama yang perlu kita pastikan ketika di dalam bulan suci Ramadan adalah selain kita memuasakan diri kita, memuasakan perut kita, kita juga seharusnya memuasakan diri kita dari segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala harami. Dengan segala makanan yang haram ataupun segala makanan yang syubhat. Karena makanan haram ataupun syubhat itu dapat menjadikan doa-doa kita terhalang, dapat menjadikan doa-doa kita tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Hadis Arba'in An-Nawawi, hadis ke-10, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wa innallaha amara bihil mu'minin wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin faqala ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Thumma dzakara ar-rajul yutilu as-safar ash'atha al-aghbar yamuddu yadayhi ila as-sama' ya rabbi wa mat'amuhu al-haram wa mashrabuhu al-haram wa malbasuhu al-haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu, rawahul Muslim. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala tayyibun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha baik, la yaqbalu illa tayyiban, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima kecuali sesuatu yang baik. Wa innallaha amaral mu'minin, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang mukmin bima amara bihil mursalin, dengan apa yang telah diperintahkan kepada rasul-rasul. Faqala ta'ala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Wahai para rasul, kulu minat tayyibati wa'malu salihah, makanlah makanan yang baik dan kerjakanlah amalan soleh. Inni bima ta'maluna alim, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Kemudian waqala, Rasulullah SAW membacakan lagi firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai para orang-orang yang beriman, kulu min tayyibati ma razaqnakum, makanlah kalian dengan sesuatu yang baik yang telah
aku rezekikan kepada kamu. Summa dzakara rajul, kemudian Rasulullah SAW menyebutkan ada seorang laki-laki yutilus safar, dianya memanjangkan atau sedang melaksanakan sebuah musafir, sebuah safar. Ash'athal aghbar, yang dimana rambutnya itu berantakan dan juga kotor pakaiannya. Yamuddu yadaihi ila sama, kemudian seorang lelaki tersebut menengadahkan tangannya ke langit seraya berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, akan tetapi apa? Wa mat'amuhul haram, makanan yang dia makan itu adalah haram. Wa mashrabuhul haram, dan minuman yang dia minum haram. Wa malbasuhu haram, dan pakaian yang dia pakai haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dia kenyang dengan sesuatu yang haram. Fa anna yustajabu lahu, maka bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doanya. Hadis riwayat Muslim. Ketika para ulama menjelaskan atau menerangkan hadis tersebut, bahwasanya lelaki tersebut itu telah memiliki 4 syarat, yang dimana ketika orang melakukan 4 syarat tersebut, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doanya. Akan tetapi apa di dalam hadis tersebut? Lelaki tersebut ditolak amalannya, ditolak doanya karena apa? Karena perantara makanan yang haram tadi, karena dia tidak bisa imsak tadi, menahan diri dari makanan yang haram gitu. Padahal lelaki tersebut memiliki 4 syarat yang sudah terpenuhi. Yang pertama tadi, dianya sedang melakukan safar. Kemudian yang kedua, dia dalam kondisi lelah atau pakaiannya sederhana. Kemudian yang ketiga, dianya menengadahkan tangan kepada Allah Subhanahu wa taala, menengadahkan tangan ke langit. Kemudian yang keempat, menyebut nama Allah berkali-kali. Itu sebagai syarat, salah satu atau 4 syarat yang dimana ketika kita melaksanakan itu, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doa kita. Akan tapi tadi, karena makanan yang dilakukan, makanan yang dimakan oleh laki-laki tersebut adalah makanan yang haram, maka Allah Subhanahu wa taala menolak atau tidak menerima doa-doa dari lelaki tersebut, karena disebabkan dengan makanan, minuman ataupun baju yang dia pakai itu adalah sesuatu yang haram. Kemudian ada sebuah kisah Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana doa-doanya itu dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ini berdoa, menengadahkan tangan kepada Allah, selalu saja doanya terkabul. Kemudian ada seorang sahabat bertanya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, bagaimana caranya agar supaya doa-doanya bisa terkabul seperti Anda ini, gitu, seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, gitu ya. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas itu menjawab, sesungguhnya saya tidak pernah memakan segala sesuatu kecuali segala sesuatu tersebut saya mengetahui dari mana datangnya. Itu jawaban dari Sa'ad Abi Waqqas. Ayuhal ikhwah jamaah kurma yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati. Semoga kita sebagai umat muslim, sebagai orang-orang beriman, kita bisa menjaga diri kita dari makanan yang haram ataupun minuman yang haram, agar supaya Ramadan yang kita laksanakan itu tidak sia-sia belaka. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.